Fungsi adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh input untuk menghasilkan output. Biasanya output hanya ada satu, dan lambang dari fungsi yaitu adalah fx, tapi juga dapat berlaku gx maupun hx. Ini adalah contohnya ketika saya memiliki fx, dan jika nilai x genap, maka saya akan memberikan x kuadrat, itu berlaku, dan ketika nilai x yaitu ganjil, maka x plus 3 akan berlaku. Maka di sini akan saya masukkan nilai x ke rumus tersebut. Contoh, ketika f1, jika saya masukkan x kuadrat, maka nilainya salah. Tetapi kalau ketika saya punya f3 dan 3 itu adalah ganjil, maka x plus 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan saya memiliki f2 yang mana adalah genap, maka 2 kuadrat sama dengan 4. Dan f5 yaitu ganjil, maka 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dan ini adalah contoh kedua, ketika y sama dengan x plus 1, maka saya dapat menuliskan fx sama dengan x plus 1. Ingat, hasil dari fx yaitu y, maka saya akan dapat menuliskan seperti itu. Dan jika saya melakukan tabel fungsi, maka saya harus merumuskannya, yaitu dimulai dari ketika saya memiliki nilai x 0, maka x plus 1 adalah 1. Ya, jadi x hanya disubstitusikan menjadi 0. Dan yang ini fx-nya adalah 3, maka 3 ditambah 1. X jadi selalu diganti dengan nilai dari x tersebut untuk fungsi f. Oke? Sehingga y di situ x plus 1 hasil dari itu. Dan saya dapat tuliskan x 0 di sini berarti y-nya adalah 1. Begitu pula seterusnya. Ketika saya memiliki x3, maka saya akan menuliskan y-nya 4 dan f5, maka hasilnya seperti itu. Sekarang saya akan memberikan grafik. Maka saya di sini akan menggambarkan dengan penggaris loh ya. Kalian kalau membuat tugas itu tolong dengan penggaris. Jangan berikan dengan coret-coretan seperti itu tidak rapi. Kembali lagi. Jadi untuk garis yang tegak lurus itu namanya vertikal atau garis Y, dan untuk X Y itu adalah yang mendatar atau horizontal ya. Ingat, nilai X tadi itu dimulai dari 0. Kemudian ada 1 sampai dengan 6 saya tuliskan ya. Dan lalu yang nilai Y sendiri saya juga akan tulis sama. Ingat, interval itu juga harus sama. Jarak satu dengan yang lainnya itu tidak boleh berbeda-beda. Makanya gunakan penggaris. Ini adalah grafik yang saya gambar ulang. Dan saya akan memasukkan nilai X di sini 0. Kemudian Y 1, maka saya akan taruh di situ titik aksisnya, dan di sini untuk 3 yaitu 4. Lalu untuk 5 Y-nya 6, maka saya akan menarik dari situ 6 ya. Dan lalu garis ditarik. Ya, ini boleh menggunakan penggaris atau tidak kalau untuk penarikan garis tersebut. Ini maka ada titik yang berpotongan pada setiap garis vertikal. Satu titik untuk garis vertikal itu 1 kali. Maka itu akan disebut dengan fungsi. Tetapi jika ada satu garis vertikal itu ada 3 titik, itu tidak bisa dikatakan fungsi. Contohnya ini. Nah, sekarang apa sih relasi dengan fungsi itu? Saya memiliki himpunan bilangan x dan y seperti ini. Nah, maka apakah bisa dikatakan fungsi? Ingat, suatu fungsi itu x-nya hanya 1 kali. Tidak boleh nilainya sama atau berulang kali. Dan yang ini contoh yang kedua. Jadi, saya kembali ke contoh pertama. Saya bilang pasti ya, karena x di situ tidak ada yang sama ya. Dari ada minus 1, 1, kemudian 4 dan juga 3 itu tidak ada yang sama. Apa itu domain? Domainnya itu nilai x. Itu ada dari mulai minus 1, 1, 3 dan juga 4. Nah, ya kan tidak ada yang sama. Nah, kemudian untuk range-nya itu yaitu y, maka ada mulai 0, 2 dan 3. Yang sama tidak usah disebutkan 2 kali. Jangan lupa kurung kurawalnya. Saya akan menggambarkan dalam bentuk diagram. Untuk diagram yang berbentuk X ini atau bulatan X ini adalah domain, dan yang Y adalah range. Lalu dimasukkan nilai X tersebut ya, dan diberikan noktah. Setelah itu dihubungkan. Ketika nilai X adalah minus 1, arahnya kemana? Y-nya kemana? Dan ketika X-nya 1, kemana? Saya akan menggariskan nilai X1 ke arah 2, karena tadi X, 2 ya. X-nya 1, maka 2 Y-nya. Nah, kemudian yang 3 itu nilainya ke mana? Ingat-ingat ya. Dan yang keempat itu yang X4, maka Y-nya 3. Yang X-nya minus 1, nilai Y-nya 2. Ini tidak apa-apa kalau Y-nya 2 kali. Tidak boleh adalah ketika X itu 2 kali. Karena nanti akan bersinggungan garis vertikalnya ketika dites fungsi menggunakan garis vertikal atau garis tegak lurus. Jadi ini hasilnya. Dan sekarang kalian harus mengerjakan yang ini. Dan yang ini untuk operasi pada fungsi, hafalkan ini.
Dan contoh, saya akan memberikan contoh pada bagian yang A dengan nilai fx seperti itu dan gx seperti itu, maka saya harus menjumlahkannya, yaitu mengelompokkan koefisien yang memiliki variabel x bersamaan dengan variabel x dan juga konstanta dengan konstanta, maka diperoleh x plus 1. Kerjakan poin B hingga E di rumah untuk latihan dan jangan menyontek. Coba buat grafiknya.